Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Diah Ayu dengan NIM PM 215561061 dari kelas PSTJ. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk menjelaskan mengenai kecerdasan buatan yang saya ketahui. Jadi di sini terdapat pengertian mengenai kecerdasan buatan atau AI. Jadi kecerdasan buatan itu biasa disebut AI atau Artificial Intelligence, di mana AI ini merupakan suatu sistem komputer yang dirancang pada mesin agar mesin tersebut memiliki otak sehingga mesin tersebut dapat berpikir dan berinteraksi layaknya seperti manusia. AI juga dapat dikatakan sebagai pengembangan sistem komputer yang mampu meniru. Jadi si sistem ini dapat meniru dan dapat melakukan tugas yang biasanya tugas-tugas ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Jadi AI ini membuat kayak dupnya atau duplikatnya si manusia agar si komputer ini atau sistem ini dapat mengerjakan tugas-tugas tertentu gitu. Lalu untuk tujuan dari AI adalah di sini AI itu akan membuat mesin yang dapat memahami, terus juga dia dapat belajar, dapat berpikir dan berperilaku layaknya manusia. Oke. Selanjutnya, di sini terdapat jenis-jenis AI. Jenis-jenis AI itu terdapat jaringan syaraf tiruan, sistem pakar, algoritma genetika, dan machine learning. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah salah satu jenisnya itu jaringan syaraf tiruan, di mana jaringan syaraf tiruan ini merupakan algoritma deep learning yang prinsip kerjanya dikembangkan dari jaringan saraf biologis yang dimiliki pada struktur otak manusia. Langsung saja kita akan membahas mengenai JST ya. Nih, ini merupakan jaringan saraf manusia. Di sini dapat kita lihat, ini merupakan jaringan syaraf yang ada pada manusia gitu kan. Di sini terdapat dendrit, ada selnya juga, dan segala macam. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai jaringan syaraf tiruan. Jadi, jaringan syaraf tiruan ini merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi di mana sistem ini didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia. Algoritma JST ini juga berfokus pada pengembangan suatu sistem cerdas berdasarkan jaringan syaraf biologis berdasarkan struktur otak yang ada pada manusia. JST juga terdiri dari banyak unit pemrosesan kecil yang disebut neuron buatan yang terhubung satu sama lain dan saling mengirim informasi. Lalu di sini terdapat komponen-komponen yang ada pada GST atau jaringan syaraf tiruan. Yang pertama terdapat input, di mana input ini merupakan data yang akan melewati setiap layer pada arsitektur pada jaringan syaraf tiruan yang akan diproses dan menghasilkan output nantinya. Input ini dapat berupa angka, teks, gambar, atau suara. Lalu selanjutnya terdapat target. Target ini merupakan hasil yang diinginkan pada proses JST yang sudah ditentukan bersamaan dengan data agar pada saat JST dijalankan, output akan dicocokkan dengan si target ini. Lalu yang terakhir itu terdapat output, di mana output ini merupakan hasil dari data input setelah melewati layer yang ada, kemudian akan melewati fungsi aktivasi dan dilanjutkan menjadi input pada layer berikutnya sebelum disesuaikan dengan target yang dituju. Untuk penjelasan output ini itu ada pada multi-layer perception. Oke. Lalu di sini terdapat bobot. Bobot di mana itu merupakan nilai yang digunakan oleh neuron yang dalam menghitung dan menghasilkan output berdasarkan inputan yang sudah diterima sebelumnya yang digunakan sebagai penentu GST agar lebih efektif dan akurat. Lalu ada bias. Bias ini merupakan nilai tambahan pada GST yang berfungsi agar GST ini memiliki sifat yang fleksibel dalam memodelkan dan menentukan target yang dituju. Lalu selanjutnya terdapat learning rate, di mana ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengontrol seberapa besar perubahan bobot dan bias yang dapat diperbarui. Dan yang terakhir itu terdapat fungsi aktivasi, di mana fungsi aktivasi ini digunakan untuk menentukan hasil dari output pada suatu layer dan akan dicocokkan dengan target yang akan berdasarkan nilai inputnya, bobot, dan bias yang diterima. Oke, di sini saya akan membahas mengenai prinsip kerja.
dari single layer perception dan multi layer perceptron. Oke, di sini saya besarkan dulu ya. Oke, di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah single layer perceptron. Di sini terdapat tiga buah input. Yang bagian pertama ini merupakan input, lalu di sini terdapat bobot, bobot nilai atau nilai inputan, di mana nilai inputan bobot ini akan masuk ke dalam step selanjutnya. Di bagian sini, di bagian yang kedua ini terdapat summing atau penjumlahan antara nilai bobot ini dengan nilai tambahan bias tadi. Lalu setelah dikelola oleh summing ini, lanjut melewati fungsi aktivasi dan lalu terakhir keluar output gitu. Lalu di sini selanjutnya terdapat multi layer perceptron. Jadi pada multi layer perceptron ini berbeda sekali dengan single layer, di mana pada multi layer ini dia memiliki hidden layer. Sedangkan kalau di single layer ini dia hanya ada input, fungsi aktivasi dan output. Sedangkan atau summing, input summing atau fungsi aktivasi dan output. Sedangkan kalau di multi layer ini terdapat hidden layer di mana pada proses summing ini nilai akan keluar dan dimasukkan kembali ke layer selanjutnya di mana pada layer selanjutnya itu juga akan terjadi proses summing juga. Jadi sama seperti yang pertama tadi, ini merupakan input, lalu di sini terdapat nilai bobot yang akan masuk ke dalam step selanjutnya. Lalu nilai bobot ini akan disumming menggunakan nilai bias juga, lalu keluarlah nilai keluar nilai dan masuk ke dalam fungsi aktivasi. Lalu nilai yang akan dilewati oleh fungsi aktivasi ini akan masuk ke layer selanjutnya atau hidden layer dan di sini juga terdapat summing. Lalu selanjutnya melewati fungsi aktivasi kembali, lalu terdapat masuk ke step selanjutnya dan yang terakhir di sini output gitu. Jadi itu merupakan sedikit penjelasan mengenai JST dan JST single layer perceptron dan uh, multi layer perceptron. Jadi kalau single layer perceptron ini memiliki uh, single layer perceptron ini menjadi salah satu bentuk sederhana dari JST yang terdiri dari satu lapisan neuron yang terhubung langsung langsung ke input tanpa adanya hidden layer. Sedangkan kalau multi layer dia sedangkan kalau multi layer dia memiliki hidden layer. Lalu di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Jadi, menurut asal dan sifatnya juga, mereka berdua ini berbeda, di mana pada kecerdasan buatan, kalau kecerdasan buatan ini merujuk pada kecerdasan yang diciptakan oleh manusia melalui pengembangan sistem komputer dan algoritma yang dirancang untuk meniru dan melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Tapi kalau kecerdasan alami, alami ini dia itu memang sudah ada pada diri manusia tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Jadi kalau misalkan si AI ini kan perlu bantuan dari manusia agar sistem ini dapat pintar gitu kan. Sedangkan kalau kecerdasan alami ini memang pure dari apa sih otak manusia. Kecerdasan itu tuh memang alami, itu sudah ada. Lalu untuk batasan kemampuannya, kalau AI ini memiliki batasan yang dimana batasan-batasan ini itu sudah ditentukan oleh algoritma dan model yang dibuat oleh manusia gitu. Jadi pada AI ini, kemampuan AI itu tergantung pada jenis dan tingkat kecerdasan yang ditanamkan oleh si manusia tersebut pada si sistem gitu. Terus AI ini juga memiliki kemampuan yang lebih spesifik dan terbatas, tidak seperti kecerdasan alami. Kalau kecerdasan alami ini dia sangat kompleks dan sangat luas, sehingga pada kecerdasan alami ini juga kita memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, beradaptasi dengan situasi baru, berkreasi dan memiliki kesadaran diri serta memahami bahasa dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Jadi kecerdasan alami manusia ini sebenarnya jauh lebih fleksibel dari kecerdasan buatan. Untuk proses pembelajaran untuk kecerdasan buatan ini karena
dia buatan manusia. Jadi AI ini itu menggunakan teknik pembelajaran mesin atau machine learning, di mana machine learning ini digunakan itu untuk mempelajari pola dari data-data yang sudah diberikan oleh manusia sebelumnya. Proses pembelajaran pada AI ini juga melibatkan pengoptimalan parameter dan bobot dalam algoritma yang dimana itu digunakan oleh AI untuk meningkatkan kinerja pada sistem cerdas tersebut. Kalau pada kecerdasan alami manusia ini kita hanya melibatkan pembelajaran yang kompleks dan beragam, di mana manusia itu tuh bisa belajar dari pengalaman-pengalaman atau hasil observasi atau interaksi antar sosial, lalu pendidikan yang kita dapatkan dan pemahaman konseptual. Jadi proses pembelajaran manusia ini lebih melibatkan pemahaman, penalaran, dan konstruksi pengetahuan yang kompleks. Jadi berbeda ya teman-teman antara kecerdasan manusia dengan kecerdasan alami manusia dan kecerdasan buatan. Gitu. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat AI atau kecerdasan buatan. Jadi yang pertama, apabila kita ingin membuat sistem cerdas gitu, kita harus mengidentifikasikan dulu sebuah masalah yang ada. Jadi sebelum itu kita harus mengidentifikasi nih, kita mau membuat sistem cerdas ini gitu untuk menyelesaikan permasalahan apa gitu. Jadi kita harus sudah tahu terlebih dahulu permasalahan yang akan kita hadapi ini apa gitu. Lalu yang kedua, itu kita setelah mengidentifikasi masalahnya itu apa, kita mengumpulkan data-data dari masalah tersebut. Ketika kita setelah mendapatkan data-datanya, lalu lanjutlah kita ke step yang ketiga, yaitu menentukan kira-kira algoritma dari masalah ini nih, kira-kira masalah ini nih cocoknya ke algoritma AI yang mana ya? Lalu setelah menentukan algoritma AI-nya, kita langsung lanjut ke step yang keempat, yaitu mengolah datanya. Kita mengkaji lagi datanya. Setelah mengkaji datanya dan kita sudah menentukan algoritma seperti apa, baru kita lanjut ke step selanjutnya yaitu pengkodingan, pengimplementasian terhadap coding. Kita buat dulu codingannya untuk sistem tersebut itu agar dapat bekerja. Setelah kita setelah kita membuat codingannya, baru kita lanjut ke step selanjutnya yaitu penanaman sistem cerdasnya ke dalam komputer. Kita masukan gitu. Kita apa ya kayak kita sudah punya codingan, lalu ya sudah dalam codingan itu kita masukkan tuh sistem cerdasnya. Kita tanamkan sistem cerdasnya ke dalam si komputer agar si sistem itu dapat bergerak. Lalu apabila semua itu sudah dilakukan, yang terakhir itu yang perlu dilakukan adalah testing dan pemeliharaan. Setelah sistem yang kita buat itu sudah kita coding, kita tanam sistem cerdasnya, kita cobalah, kita uji coba, kita testing, lalu apabila terdapat error atau segala macam itu kita dapat memperbaikinya. Dan tak lupa untuk pemeliharaan sistem itu sangat penting gitu dilakukan agar sistem cerdas tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang akan. Sekian penjelasan dari saya ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.